Hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengawali tahun ini dengan berbicara tentang faith atau iman. Itu sebabnya judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah faith, melangkah dengan iman di tahun yang baru. Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita atau membaca Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 5 sampai 10 terjemahan baru. Sudah ada di slide, mari kita baca bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, bagaimana kita memahami iman, melangkah dengan iman di tahun yang baru ini? Saya mau ngajak kita merenungkan dari firman Tuhan dari kitab Amsal ini. Ada dua pelajaran yang akan kita ambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10 yang sudah kita baca tadi. Mari kita lihat yang pertama. Apa itu faith atau iman itu? Tentu iman kita ketahui adalah percaya kepada Tuhan Yesus, itu sudah pasti. Tetapi yang saya ingin bagikan pada pagi hari ini di awal tahun ini, saya mau ngajak kita merenungkan bahwa faith atau iman itu bukan hanya bicara soal apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak. Tetapi faith atau iman juga bicara apakah pikiran-pikiran Tuhan ada di dalam setiap respon, tindakan, pilihan, dan keputusan yang kita ambil di dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, seseorang bisa saja punya kerjaan, punya bisnis, punya pelayanan yang bagus, tetapi purposeless. Apa yang saya maksud purposeless di sini? Yang saya maksud purposeless adalah tidak ada pikiran, tidak ada akal, tidak ada pengertian Tuhan di dalam kerjaannya, di dalam suksesnya, di bisnis, di kerjaan, di pendidikan, dan gak ada faith di dalamnya. Jadi seseorang bisa punya kerjaan, bisnis, dan pelayanan yang bagus, tetapi purposeless, gak ada pikiran Tuhan, pengertian Tuhan, gak ada faith kepada Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya kita lihat juga banyak orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya kelihatan sukses. Kenapa? Karena memang bisa saja orang bisa kelihatan sukses dalam bisnis, karir, pekerjaan, studi, pendidikannya, tapi ternyata purposeless. Nggak ada pikiran, perasaan Tuhan, nggak ada pengertian, bahkan akal Tuhan di dalamnya. Ini yang saya sebut nggak ada faith di dalamnya. Dari mana kita memahami ini? Kalau kita baca Amsal 3 ayat 5, firman Tuhan katakan gini tadi kan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seseorang bisa saja sukses atau berhasil kelihatannya dengan pengertian dan pikirannya sendiri tanpa mempercayai Tuhan. Hari ini kita bicara soal faith untuk mengawali tahun yang baru ini. Dan firman Tuhan datang kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena kita bisa saja bersandar pada pengertian kita sendiri. Dan Tuhan kasih pesan melalui firman-Nya pagi hari ini kepada kita semua, kepada saya dan saudara, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Menarik sekali kalau kita baca dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya mendorong kepada saudara untuk belajar membaca Alkitab dalam berbagai terjemahan, karena itu menolong memberikan banyak perspektif. Amsal pasal 3
ayat 4-5, terjemahan firman Allah yang hidup berkata gini. Kita baca yuk kalau saudara bisa jangkau. 1, 2, 3. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi, percayakanlah dirimu sepenuhnya kepada Tuhan dan janganlah sekali-sekali bersandar pada akalmu. Jadi perhatikan saudara, yang warna biru saya kasih warna itu akalmu. Jadi kita bisa saja sukses, berhasil dalam bisnis, pekerjaan, pendidikan kita dengan akal kita. Itu normali, sudah hukumnya begitu. Tetapi Tuhan datang kepada kita melalui firman-Nya, jangan sukses tanpa pikiran, tanpa pengertian dari Tuhan, tanpa akal budi dari Tuhan. Karena engkau bisa dinilai oleh manusia berhasil, tapi di hadapan Tuhan engkau belum berhasil. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun manusia dan dikenal sebagai orang bijaksana dan berakal budi, jadi bukan hanya oleh manusia, tapi oleh Allah juga, maka percayakanlah, milikilah faith, milikilah iman, yang bukan hanya sekedar percaya Tuhan Yesus, itu pasti, tetapi sesuatu sikap di mana kita menggunakan atau mempercayakan diri kita kepada akal pengertiannya Tuhan. Percayakan dirimu sepenuhnya kepada Tuhan, jangan bersandar kepada akalmu sendiri. Saya katakan tadi, kita bisa kelihatan sukses, berhasil, kaya, bahkan punya kerjaan bagus, punya prestasi bagus, dan berprestasi tanpa Tuhan. Bisa saja saudara. Faktanya seperti itulah yang terjadi di seluruh muka bumi ini. Orang tidak percaya Tuhan Yesus, orang ateis pun tidak percaya adanya Tuhan pun bisa berhasil. Dan memang itu sudah hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Orang bisa saja berhasil kalau dia bekerja. Tapi masalahnya apakah dia memiliki faith, iman kepada Tuhan. Sehingga Amsal mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, pergi nikah sama orang beragama lain, misalnya karena hartanya banyak atau karena cintanya, cinta yang udah cinta mati sama pria atau wanita itu, dia tinggalin Tuhan Yesus, menikah sama beragama lain, dan memang kelihatannya tetap sukses aja, itu nggak kena kutuk, nggak dibangkrut, tetap sukses, tetap berhasil. Bahkan dia bisa bersaksi Tuhan di agamanya memberkati dia daripada Tuhan Yesus. Bisa saja saudara. Semua orang bisa kelihatan sukses dan berhasil tanpa Tuhan. Bisa saja kelihatan begitu. Tetapi ini yang disebut Amsal dan diperingati Amsal, bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah, Alkitab kasih tahu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kita mau melangkah di tahun baru ini, kita ingat, memang saya bisa saja sukses tanpa Tuhan. Ateis pun bisa sukses tanpa Tuhan. Tetapi apakah itu bersandar pada pengertiannya sendiri atau tidak? Kalau dia bersandar pada pengertiannya sendiri, berarti dia tidak memiliki faith, iman. Dan ini yang membedakan ajaran Alkitab dengan yang lain saudara. Percayakanlah dirimu kepada Tuhan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi firman Tuhan datang memberikan pesan, jangan sekali-kali sukses dengan cara seperti itu, yaitu cara yang bersandar pada pengertian kita sendiri. Amin. Kita harus sukses dengan mengandalkan Tuhan, bersandar pada pengertiannya Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Itu sebabnya diuraikan di ayat selanjutnya, di ayat 6 seperti ini. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Gitu. Seseorang bisa kelihatan lurus jalannya, sukses, berhasil tanpa Tuhan Yesus. Bisa saja saudara. Banyak orang kaya yang bukan orang Kristen kok, bahkan ateis juga ada yang kaya. Tapi ini bukan soal kaya atau bukan soal berhasil, sukses, tapi soal apakah kita menggunakan pikiran Tuhan di dalam setiap laku kehidupan kita.
Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini yang saya sebut sebagai faith. Bukan hanya kelihatan sukses di hadapan manusia, tapi sukses, berhasil, berprestasi di hadapan Allah. Bukan hanya manusia, tapi di hadapan Allah. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, menarik sekali terjemahannya gini. Kita baca yuk, 1, 2, 3. Dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan pasti memimpin dan memberkati kehidupan kita. Dalam terjemahan The Message menarik lagi saudara ya. Listen for God voice in everything you do. Ya. Dengarkan suara Tuhan dalam segala yang engkau lakukan. Jadi kita sebagai orang beriman, orang yang punya faith, yang membedakan kita dengan orang yang gak punya faith kepada Tuhan Yesus adalah kita diminta oleh sorga untuk listen for God voice in everything we do. Dalam setiap yang kita lakukan, kita harus belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Artinya apa? Kita mempertimbangkan atau mendengarkan pikiran Tuhan di dalam setiap respon, di dalam setiap keputusan, di dalam setiap pilihan yang kita ambil. Itulah faith, saudara. Karena faith itu bukan hanya bicara saya percaya Tuhan Yesus atau enggak, bukan cuma itu. Faith itu adalah bicara kita mendengarkan Tuhan, pikiran Tuhan, perasaan Tuhan dalam setiap yang kita lakukan. Maka selanjutnya dikatakan, everywhere you go, kemana saja kamu pergi, He the one who will keep you on track. Dialah yang akan membuatmu tetap pada jalurnya. Ini yang disebut faith, saudara. Pada jalur iman kita sukses, kita berhasil, kita berprestasi karena kita mengandalkan Tuhan, bukan bersandar pada pengertian kita sendiri. Ini yang saya sebut melangkah bersama dengan Tuhan di tahun yang baru dengan faith, dengan iman, saudara-saudara. Dalam ayat 7-8 diterangkan lagi, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kenapa Alkitab kasih tahu ini, jangan menganggap dirimu bijak? Karena kalau orang ngerasa, loh aku bisa berhasil tanpa Tuhan kok, aku nggak ke gereja tapi tetap sukses kok, gitu. Dia bisa berpikir gitu. Dia ngerasa dirinya bijak tanpa faith, tanpa iman, tanpa menggunakan pikirannya Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Alkitab kasih tahu, jangan menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Lagi-lagi dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikasih tahu gini, janganlah tinggi hati karena merasa diri bijaksana. Sebaliknya percayakanlah dirimu kepada Tuhan dan hormatilah Dia. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan, dan jika engkau berbuat demikian, kekuatan dan semangatmu akan dibaharui. Amin, saudara-saudara. Ini yang saya sebut faith. Kita ada di track, di jalurnya Tuhan untuk sukses, untuk berhasil di dalam segala hal, in everything we do. Amin, saudara-saudara. Dalam terjemahan The Message dikasih tahu lagi gini, ya. Saya suka kasih tahu saudara banyak terjemahan biar saudara banyak perspektif, ya. Dikasih tahu gini, don't assume that you know it all. Jangan berasumsi kita mengetahui semuanya. Nggak usah pakai pikiran Tuhan, nggak usah pakai firman Tuhan, bisa kok, gitu kan? Jadi jangan berasumsi kamu mengetahui semuanya. Run to God, larilah kepada Tuhan, arahkanlah dirimu kepada Tuhan. Ini yang disebut faith. Karena orang bisa berhasil, orang bisa menjalani tahun ini dan menghabiskan tahun 2024 tanpa Tuhan, bisa saja, saudara. Tapi apakah kita mau pilih track yang ini? Atau kita mau pilih track yang disebut faith? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Anak-anak muda,
Engkau bisa saja sukses tanpa Tuhan. Bisa. Orang-orang di luar sana bisa sukses tanpa Tuhan. Tapi apakah engkau mau pilih track yang itu atau track yang sesuai dengan pikiran Tuhan? Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan dikasih tahu, run from evil. Larilah dari kejahatan. Jauhkanlah dirimu dari kejahatan. Aku buat jahat tapi tetap aja dapat gaji besar, tetap aja sukses bisnis. Aku kesana kemari buat dosa tapi tetap aja berhasil, tetap aja dapat uang. Bisa saja. Tapi apakah itu track yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanmu? Ini penting ya. Jadi melangkah bersama dengan Tuhan harus dimulai dengan faith, dengan iman yang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, itu pasti, tetapi juga soal apakah setiap yang kita lakukan itu ada pikiran Tuhan di dalamnya. Your body will glow with health. Tubuhmu akan bersinar karena kesehatan. Your very bone will vibrate with life. Artinya ada kehidupan di dalam kehidupan kita. Karena tulang kita terus bergerak, disebut vibrate, itu bergetar karena ada kehidupan. Karena tulang orang mati ya udah nggak gerak lagi, saudara ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Makanya dalam firman Allah yang hidup, Amsal 3 ayat 4-5 tadi, dengan pengertian-pengertian yang tadi, kalau kita baca, kita memperoleh pengertian yang lebih dalam, perspektif yang lebih meluas. Jika engkau ingin disukai oleh Allah maupun oleh manusia dan dikenal sebagai orang yang bijaksana dan berakal budi. Saudara perhatikan yang dikenal oleh Allah dan oleh manusia. Karena manusia bisa melihat kita sukses tanpa Tuhan Yesus. Manusia bisa melihat kita sukses dengan meninggalkan nilai-nilai kekristenan. Bisa saja. Tapi apakah kita disukai dan berkenan atau dipandang sukses dan berhasil di hadapan Tuhan? Itu masalahnya. Jadi kalau kita mau dipandang berhasil, sukses di hadapan manusia maupun di hadapan Allah, dianggap bijaksana dan berakal budi, maka kita harus memiliki faith, yaitu mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Ini yang saya sebut tadi, faith bukan hanya bicara soal percaya Tuhan Yesus atau tidak, tapi apakah pikiran, perasaan Tuhan ada di dalam setiap respon, tindakan, pilihan, dan keputusan yang kita ambil. Kita mau jalani tahun ini dengan faith, amin. Yang kedua, yang terakhir, faith juga bicara soal memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru banyak sekali bicara soal ekspresi faith, ekspresi iman yang dihubungkan dengan harta dan penghasilan kita. Contohnya Kain dan Habel, sejak dari zaman manusia awal, Adam dan Hawa anaknya, kemudian Kain dan Habel, saudara-saudara. Itu sudah mulai bicara persembahan kepada Tuhan, bicara pengelolaan harta yang mereka miliki. Apakah mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan atau tidak, sebagai ekspresi dari faith atau iman mereka. Cerita berlanjut banyak sekali sebenarnya, ini saya ambil poin-poin saja. Janda di Sarfat misalnya, yang memberikan lebih dulu kepada nabinya, kepada Elia, lalu kemudian Tuhan memberkati kehidupannya. Orang muda yang kaya, yang kemudian bertanya, semua Tuhan Yesus, Rabi, guru maksudnya Tuhan Yesus, saya sudah lakukan semua Taurat, apalagi yang saya perlu lakukan? Tuhan Yesus katakan kepada orang muda yang kaya ini, jualah segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikut aku. Orang muda yang kaya ini kecewa. Karena apa? Tuhan Yesus ajarin faith itu harus ditunjukkan dengan bagaimana engkau mengelola harta dan penghasilanmu. Persembahan janda miskin demikian juga, nanti saya terangkan. Dia memberi 2 peser dibandingkan dengan orang-orang kaya yang memberikan begitu banyak hartanya kepada bait suci. Tapi Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, janda ini yang memberikan 2 keping, memberikan lebih besar daripada dolar, daripada dinar, daripada rupiah, daripada semua yang diberikan oleh orang kaya itu.
Kemudian cerita tentang Sakeus. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka faith-nya, imannya diekspresikan dengan harta dan penghasilannya. Dia mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa setengah dari penghasilanku ku berikan kepada orang miskin, setengah dari harta kekayaanku ku berikan kepada orang miskin. Dan karena Sakeus adalah pemungut cukai, dia berkata, setiap orang yang pernah kutagih ku kembalikan 4 kali lipat. Saudara bayangkan, jadi ekspresi iman atau faith itu dalam Alkitab dihubungkan dengan bagaimana kita mengelola harta dan penghasilan kita. Ananias dan Safira begitu juga. Dia mengaku bahwa ini semua dipersembahkan kepada Tuhan, semua hasil tanah ini, padahal ada yang dia simpan. Semua hasil tanah ini dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu Rasul Petrus mengatakan, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Maka Ananias dan Safira mati di tempat. Roh Kudus tidak nagih semuanya, tapi nagih kejujuran hati dari Ananias dan Safira, saudara. Tapi masalahnya adalah ketika dia membawa itu, dia mengatakan ini semuanya, padahal bukan semuanya. Nah, kita lihat cerita tentang Sakeus sebagai salah satu contohnya di sini. Kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu kasus Sakeus, kita nggak harus seperti itu. Tetapi poin yang Tuhan Yesus mau ajarkan lewat firman-Nya saat ini adalah ekspresi iman itu selalu berkaitan dengan harta dan penghasilan kita. Itu yang Alkitab ajarkan baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Itu sebabnya saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, listen for God's voice in everything we do sebagai bentuk ekspresi dari percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, itu akan diekspresikan kembali dengan memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan kita. Makanya setelah Amsal 3 ayat 5 sampai 7 muncul ayat yang ke-8. Amsal ayat 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Diuraikan, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kemudian percayalah kepada Tuhan itu juga diuraikan di ayat 8. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, saudara-saudara, menarik dalam terjemahan The Message dikatakan begini, honor God with everything you own, give Him the first and the best. Semua bilang the first and the best. Ini yang harus kita berikan, saudara. Hormatilah Tuhan dengan segala milikmu, berikan Dia yang pertama dan terbaik. Itu sebabnya di dalam pernikahan biasanya ada satu bagian pria dan wanita atau suami istri yang baru ini harus memberikan persembahan sulung, persembahan pertama mereka kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa mereka sebagai rumah tangga Kristen harus belajar memberikan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, faith itu adalah ketika kita begitu memprioritaskan Tuhan sehingga kita berusaha untuk memberikan yang the first and the best. Jadi bicara muliakanlah Tuhan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, itu bisa kita pahami sebagai kita memprioritaskan Tuhan dan kita berusaha untuk memberikan yang the best dan yang the first, yang terbaik dan yang pertama, saudara. Nah, kita jangan salah paham, saudara, ya. Di beberapa gereja tertentu itu misalnya tahun baru gini nih itu semua PK pelayan-pelayannya itu nggak dikasih karena dianggap persembahan sudah kepada gereja, saudara. Jadi sehingga beberapa teman pelayanan itu mengeluh, waduh gimana kita mau makan bulan pertama di tahun ini gitu ya, karena sudah diproses gitu, persembahan sulung, semua gaji diberikan gitu. Nah, itu memang bergantung pada iman kita masing-masing, kebijaksanaan dan pemahaman kita akan pengelolaan
keuangan di dalam keluarga kita masing-masing. Tetapi yang saya mau tekankan di sini adalah kita harus memprioritaskan Tuhan. Karena Alkitab kasih tahu, hormatilah Tuhan dengan segala harta dan penghasilanmu. Nah, saudara-saudara, dalam konsep faith, memberikan yang the first and the best itu penekanannya bukan pada soal jumlah, bahkan bukan pada soal presentase, saudara. Tapi penekanannya itu pada soal sikap dan ketulusan hati. Bukan pada soal berapa digitnya. Wah, ini 1 digit, 2 digit gitu ya. Atau berapa nolnya, 3 nol, 4 nol, 5 nol, 6 nol gitu ya. Nah, memberi dalam konsep faith, dalam konsep iman, memberikan yang the first and the best itu penekanannya bukan pada soal jumlahnya, bukan soal berapa digit, bukan soal berapa lembaran rupiah dan receh, atau lembaran rupiah dan sennya, bukan, saudara. Tetapi pada soal sikap dan ketulusan hati. Karena kalau yang the first and the best itu bergantung pada jumlah, maka orang-orang kayalah yang memuliakan dan menghormati Tuhan. Orang-orang miskin tidak bisa memuliakan dan menghormati Tuhan karena jumlah persembahan mereka sedikit. Bisa paham, saudara? Jadi Alkitab itu sudah menggariskan dalam konsep iman, dalam konsep faith, the first and the best, di mana kita bisa honor our God, memuliakan Tuhan kita, itu lewat harta dan penghasilan kita, bukan pada soal jumlahnya penekanannya. Bukan soal berapa digitnya, bukan berapa apakah dia lembaran atau recehan, tapi soal ketulusan dan sikap hati kita yang menghormati Tuhan dengan segala penghasilan dan harta yang kita miliki. Ini konsep faith, saudara. Seperti yang saya katakan tadi dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Judul perikopnya persembahan seorang janda miskin. Kita baca yuk sama-sama, 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi Tuhan Yesus ini suka ngamat-ngamati kantong persembahan. Kotak persembahan suka diamat-amati. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Orang kaya beri jumlah yang besar. Ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Wah, ini orang-orang kaya tersinggung nih. Kan? Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Apa poin yang sedang Tuhan Yesus ingin ajarkan? Poinnya adalah soal faith yang diekspresikan dalam bentuk memuliakan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dengan harta dan penghasilan kita. Sekali lagi penekanannya bukan pada soal jumlah, karena kalau soal jumlah orang-orang kaya pasti menang daripada janda itu. Tuhan Yesus sendiri ngomong dan dia ajar langsung murid-muridnya, praktek langsung di lapangan, lihat kotak persembahan yang memberi yang terbanyak, yang terbesar dalam pandangan sorga, pada jalur faith, pada jalur iman, bukan orang-orang kaya itu. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tapi janda itu memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Jadi penekanannya bukan pada soal jumlah, tetapi apakah itu the first and the best. Dan the first and the best itu bukan soal jumlah, tapi apakah persembahan yang kita berikan itu sebagai penghormatan kepada Tuhan itu dengan sikap hati yang begitu memprioritaskan Tuhan. Sebab di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Ini yang saya sebut sebagai faith, saudara. Jadi bagaimana kita melangkah dengan Tuhan di tahun baru 2024 ini? Firman Tuhan datang kepada kita memberikan pesan tentang faith,
tentang iman. Yang pertama, faith bukan hanya bicara soal apakah kita percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, tapi apakah pikiran, perasaan Tuhan, pengertian Tuhan ada dalam setiap respon, tindakan, pilihan, dan keputusan yang kita ambil, baik secara pribadi maupun di dalam rumah tangga kita. Dan yang kedua, faith juga bicara soal memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan kita. Perjanjian lama maupun perjanjian baru bicara banyak soal itu. Dan ini sekali lagi bukan soal jumlah lembaran rupiah atau receh yang kita berikan kepada Tuhan, tapi soal sikap hati yang mau berikan the first and the best. Sebab di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Dengan pemahaman dan pengertian ini, saya ajak kita kembali membaca Amsal 3 ayat 5 sampai 10 terjemahan baru ini, saudara. Mari kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Itu poin pertama dari percayalah itu, yang diuraikan di ayat 7 selanjutnya. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Percaya pada poin yang kedua adalah di ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita mau berhasil, sukses di tahun ini, bukan hanya di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Amin. Bukan pada track yang manusia pandang berhasil, tapi pada track yang Tuhan pandang berhasil. Kalau kita pada track yang Tuhan pandang berhasil, maka di hadapan manusia kita juga pasti tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama.